Ya, salam. Kali ini kita akan sampai di seri kedua ya dari lahir baru. Kemarin di seri pertama terakhir saya katakan bahwa sesi tentang lahir baru ini, pelajaran tentang lahir baru ini akan sangat bertentangan dengan logika kita, ya kan? Karena pada dasarnya manusia itu menolak kasih karunia. Kenapa saya bisa bilang gitu? Manusia itu kan pengennya mengusahakan sesuatu, melakukan sesuatu. Nah, sedangkan keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Allah. Ya. Saya bilang kita manusia nggak ada sumbang siapa apa kecuali dosa. Hanya dosa yang kita sumbang. Keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Apalagi ditambah akhir-akhir ini di dalam kekristenan itu begitu gencar diberitakan tentang human center, ya. Jadi sekarang tuh banyak berita-berita yang diberitakan di gereja itu tentang pusatnya tuh di manusia gitu. Mestinya kan kekristenan itu kan pusatnya di Tuhan Yesus, ya. Kekristenan itu pusatnya Yesus dan apa yang Yesus kerjakan bagi kita orang berdosa. Sekarang diputer gitu. Kebanyakan pemerintah itu memberitakan kita manusia yang jadi center, ya kan? Banyak motivator, ya, teologi kemakmuran yang selalu mengingatkan bahwa inilah waktu terbaik kita, ya kan? Masa depan kita, ya, bangun masa depan, segala bla bla bla, kesuksesan, ya, tingkat kerohanian ditandai, level kerohanian seseorang ditandai dari kesuksesan dia, dari kekayaan jasmani dia, dari berkat jasmaninya, ya. Jadi semuanya bersifat ke manusia itu. Sedangkan lahir baru itu sama, hampir mirip dengan menyangkal diri, ya. Menyangkal diri itu sekarang juga pengajaran yang sudah sangat jarang diberitakan orang, ya, karena memang sulit memberitakan tentang penyangkalan diri itu, sangat sulit gitu. Bahkan nggak semua pemberita firman tuh bisa menyangkal diri, termasuk saya sendiri juga. Makanya ketika saya mau memberitakan tentang lahir baru ini sangat berat buat saya, karena tentang penyangkalan diri ini sangat berat, ya, untuk diberitakan. Tapi ya kebenaran harus diberitakan, ya, nggak bisa diumpetin. Kebenaran harus diberitakan. Dan kalau saya berusaha meyakinkan Anda bahwa saya bisa melakukan semua yang saya beritakan, bahwa saya bisa melakukan semua yang saya khotbahkan, itu namanya saya munafik. Saya juga masih bergumul, berusaha untuk menerapkan apa yang saya bagikan. Saya berusaha untuk menerapkannya dalam hidup saya juga. Tapi tentu saya tidak mengandalkan kekuatan saya. Ketika saya menerapkan itu semua, saya bergantung kepada kekuatan Tuhan, bergantung pada kuasa Tuhan, pada Sang Juru Selamat saya,
juru selamat kita semua yang hidup, ya. Karena kalau kita bergantung dengan mengandalkan kekuatan kita, pasti kita akan jatuh, pasti kita akan terlepas. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Yesus, kita pasti bisa. Tuhan pasti bisa. Nggak mungkin Tuhan gagal. Tuhan pasti bisa melakukan pekerjaannya, menepati janji-janjinya, ya. Ya itu, mungkin kalau saya bilang bahwa nggak ada sumbangsi dari kita dalam keselamatan, banyak orang bilang, loh Tuhan itu kan bukan menciptakan seorang robot, gitu. Ya itu benar, Tuhan nggak menciptakan seorang robot. Tetap walaupun saya ngomong semua keselamatan saya itu pekerjaan Tuhan, bahkan tanggung jawab yang saya kerjakan itu semua Tuhan yang mengerjakan dalam saya, tetap saya ini bukan seorang robot, karena saya punya keinginan. Saya masih tinggal dalam daging, dan kalau ngomong memang Tuhan menciptakan robot, Dia kan menciptakan manusia, itu nggak segampang itu gitu. Kedagingan saya selalu berusaha untuk kedagingan kita tuh selalu berusaha untuk menentang keinginan Tuhan, dan itu bukan robot gitu. Jadi nggak segampang itu Anda mengatakan Tuhan tidak menciptakan seorang robot, bukan, nggak segampang itu. Selama kita masih tinggal dalam daging, kita punya keinginan, dan daging itu selalu bertentangan dosa. Di situ yang membuat kita sulit. Makanya jalan terbaik ya kita bergantung pada Yesus dan salibnya. Itu yang dinamakan iman, yang sepenuhnya bergantung pada Yesus dan salibnya. Itulah yang dinamakan kasih karunia. Hidup kekristenan itu semuanya kasih karunia. Ya makanya itu pun waktu Anda mendengar itu juga pasti Anda akan menolak. Ya. Pasti Anda akan menolak, karena sebagai manusia kita pengen menyumbang sesuatu, kita ingin melakukan sesuatu. Ya. Kalau kita dikasih pilihan, Anda dikasih kesempatan 1% untuk melakukan sesuatu bagi keselamatan Anda 1%, Tuhan 99%. Ya kalau kita dikasih pilihan, dan pilihan kedua 100%, semua pekerjaan Tuhan, manusia pasti akan memilih yang pertama, melakukan 1% untuk keselamatan dia. Karena pada dasarnya manusia memang ingin melakukan sesuatu, berambisi, selalu ingin berbuat sesuatu, selalu ingin diakui, selalu ingin dianggap, selalu ingin ada yang dibanggakan, gitu. Itu sifat dasar kita. Sedangkan kalau kita lihat orang yang sudah lahir baru itu, kalau kita perhatikan di Alkitab, lahir baru itu sama dengan benar-benar hanya mengandalkan salib Kristus, bukan yang lain. Sama dengan menyangkal diri, benar-benar hanya mengandalkan salib. Ya, makanya menyangkal diri dan pikul salib. Jadi menyangkal diri dan lahir baru itu nggak bisa dipisahkan, ya. Nah, nanti kita lihat lah di Yeskiel 36. Saya akan mulai dari ayat 22. Mungkin saya akan seri ini mungkin saya akan bahas ayat 22 dan 23 ya. Yeskiel 36 ayat 22 dan 23 kalau waktunya keburu. Yeskiel 36 ayat 22. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Jadi kalau Anda mau lihat tentang lahir baru, memang kebanyakan di Perjanjian Baru itu
Yesus membahasnya di Yohanes 3 ya. Yohanes 3 banyak, nanti di 1 Yohanes juga ada. Nah, kalau kita mau lihat detailnya itu ada di Perjanjian Lama di Yeskiel 36. Itu judul perikopnya pembaharuan Israel. Ya. Kalau kita mau tahu apa yang Tuhan kerjakan bagi umatnya, yaitu di Yeskiel 36. Kalau Anda mau tahu apa yang Tuhan kerjakan bagi gerejanya secara kolektif, ya, itu ada di Yeremia 31, 32 mungkin. Nanti kapan-kapan kita akan bahas ke situ ya. Oke, ayat 22. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan manusia, ya, itu bukan karena ada suatu alasan, ada suatu sebab yang keluar dari manusia. Nggak ada. Makanya saya selalu bilang bahwa kita nggak punya sumbangsi apa-apa untuk keselamatan kita. Kita nggak ada apapun yang, nggak ada satu perbuatan pun yang membuat kita membuat Tuhan melihat dan menyelamatkan kita. Nggak ada. Ini jelas dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak. Jadi ya, makanya berkali-kali saya bilang nggak usah sombong lah ya. Kita nggak ngasih alasan apa-apa, kita nggak ngasih sumbangsi apa-apa ya. Hanya dosa yang kita sumbang ke Tuhan ya. Jadi sebetulnya kita lebih layak untuk dihukum ketimbang diselamatkan. Ini bukan saya yang ngomong loh, firman Tuhan yang ngomong. Bukan karena kamu aku bertindak, gak ada ya, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang ya, yang kamu najiskan. Jadi itu dosa jelas. Jadi dosa kita itu membuat nama Tuhan, reputasi Tuhan jadi jelek. Dan hanya itu yang kita sumbang dalam keselamatan kita. Jadi Tuhan menyelamatkan manusia itu karena namanya, karena kemuliaannya, karena reputasinya ya. Jadi kita manusia hanya membuat reputasi Tuhan itu menjadi jelek gitu. Ya. Kita itu karena kejahatan kita nggak layak gitu untuk diselamatkan ya. Sama pernah suatu kali saya berdiskusi sama teman di Facebook. Dia bertanya, apakah Tuhan harus menyelamatkan manusia? Saya bilang harus gitu. Untuk apa?
Ya untuk nama baiknya. Loh, apa Tuhan perlu memperbaiki reputasi di depan manusia? Ya perlu, saya bilang gitu. Karena nggak mungkin Tuhan menciptakan manusia tapi nggak ada satupun manusia yang masuk dalam surga. Betul nggak? Kan karena kita selalu membuat namanya najis, kita hanya menyumbang dosa, jadi kita nggak mungkin bisa masuk surga gitu. Jadi kalau Tuhan, ya, pencipta alam semesta, dia menciptakan manusia, tapi nggak ada satupun manusia yang masuk surga, itu kan lucu, aneh gitu. Sama seperti Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, tapi ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian, Tuhan mau babat habis semua orang Israel waktu itu. Ada itu di Alkitab. Terus Musa bilang, jangan Tuhan, nanti orang-orang yang nggak kenal Engkau, gimana namamu, reputasimu jelek di mata mereka. Karena kok Engkau bisa mengeluarkan mereka dari Mesir tapi nggak bisa memasukkan mereka ke tanah perjanjian, ya. Nama baikmu, reputasimu rusak di depan orang-orang yang tidak percaya. Sama ketika Tuhan menyelamatkan kita, ya, kalau nggak ada satupun manusia yang masuk ke dalam surga, nama dia jelek gitu. Ya, buat apa gitu. Makanya dikatakan, karena namaku yang kudus, karena namaku, dia Tuhan bilang, karena reputasiku gitu. Ya, makanya aku menyelamatkan manusia, bukan karena manusia nggak ada menyumbang apa-apa. Selalu saya katakan, jadi kita nggak usah sombong lah, ya, dengan bertanya siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, siapakah aku ini sehingga kau menyelamatkan aku. Ya kamu memang gak ada siapa-siapa, bukan siapa-siapa, kamu bukan siapa-siapa, gak usah tanya gitu ya. Kamu bukan siapa-siapa dan gak ada sebab satupun dari Anda yang membuat Anda selamatkan. Semuanya karena kemuliaan Tuhan, semuanya karena nama Tuhan, dan satu lagi semuanya karena Allah itu kasih gitu. Jadi karena Allah itu kan hakim yang adil. Ingat di seri Injil, hakim yang adil harus menghukum. Karena manusia semua berdosa, jahat, jatuh dalam dosa, semua manusia harus dihukum. Ya, itu kalau dari sifat keadilan Tuhan sebagai hakim yang adil. Ya. Semua dihukum, semua masuk ke dalam neraka kekal. Tapi karena Tuhan itu kasih, karena sifat kasihnya itu, sekali lagi itu dari pihaknya Tuhan, bukan kita. Karena dia kasih, mengharuskan dia harus bertindak gitu. Bagaimana caranya Allah yang adil tetap dikatakan adil tanpa menghukum, ya, kasihnya menyebabkan dia harus bertindak. Dia sendiri yang menerima hukuman itu di kayu salib. Dia sendiri, dia mengutus satu-satunya anaknya yang tunggal turun ke dunia dalam rupa manusia. Dia melakukan ketaatan untuk kita, dia mati untuk kita di kayu salib, dia tanggung semua di pundaknya, dia bangkit untuk kita. Kita nggak ada sumbang siapa apa. Dia diadili, dia disalib karena kita. Suatu hari nanti dia akan berdiri di hadapan semua orang, bukan untuk diadili lagi, tapi untuk mengadili. Suatu hari kita akan berdiri di pengadilan Kristus. Ya, makanya kalau Anda nggak percaya, cepat-cepatlah bertobat, ya, jangan sampai terlambat. Jadi karena namaku yang kudus,
yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Jadi Tuhan tuh sangat menjaga reputasinya ya, di mata orang-orang yang gak percaya, bahkan di mata kita yang percaya ya percuma kalau kita ikut Tuhan yang gak bisa memasukkan kita ke surga. Artinya dia juga nggak punya hak untuk memasukkan kita ke neraka gitu. Maka itu salah satu alasan ya dia harus menyelamatkan manusia ya, karena kasihnya. Dan ingat, bukan karena apa yang kita lakukan, kita nggak melakukan apa-apa aja. Nah inilah, di sini mungkin Anda akan masa sih, karena pada dasarnya kita ingin melakukan sesuatu gitu. Masa sih aku sudah pelayanan ini aku sudah banyak berbuat baik, aku sudah taat gini ya, aku layak untuk diselamatkan, aku nggak pernah ini. Enggak, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena ketaatan. Nggak ada ini, firman Tuhan sendiri yang ngomong ya, karena namaku ya. Nanti seri selanjutnya kita akan masuk ke ayat 23 ya, soalnya ini sudah 20 menit lebih. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.